Halo Sobat Autorider, jumpa lagi dengan saya Manut di channel kami Autorider. Saat ini saya membawa Honda Supra GT-R 150, motor yang diluncurkan Honda pada sekitar bulan April yang lalu, 2016. Akhirnya Honda mengeluarkan bebek super. Kenapa? Karena meskipun bentuknya bebek, mesinnya 150 cc, tegak, dan mesin yang sama digunakan juga oleh bebek Honda sebelumnya, ayam jago, yaitu Honda Sonic, yang juga digunakan oleh Honda CB 150R dan Honda CBR 150. Nah, bagaimana rasanya mesin 150 cc ini ditanamkan pada Honda bebek? Kita lihat bareng, kita review bareng. Jangan kemana-mana, let's go! Honda tampak serius banget menggarap motor terbaru Honda Supra GT-R ini, karena desainnya jauh berbeda dari generasi sebelumnya. Sekarang semua sudutnya melancip. Ini adalah bahasa desain baru motor Honda. Mereka menamakan layered cowl. Maksudnya desain bodi yang bertumpuk. Seperti lihat dari sini, bagian hitam ini ada di bagian terluar. Di dalamnya ada lapisan lain yang berwarna merah. Jadi kesannya motor ini tampak futuristis. Tapi sebenarnya desain utama dari motor bebek masih tercermin dalam motor ini. Kelihatan dari setangnya masih seperti motor bebek biasa dengan lampu di atas, dan posisi lampu sen dan lampu kecil ada di bawahnya. Kemudian beralih ke belakang, semua melancip. Desain motor bebek juga dipertahankan Honda dengan membuat lampu belakang dengan lampu sen menyatu, sehingga tidak terpisah seperti rivalnya Yamaha MX King. Bukan bebek super namanya kalau kaki-kakinya nggak kekar. Seperti kita lihat, Honda Supra GT-R 150 ini punya komposisi kaki-kaki tidak seperti bebek biasa. Lihat dari depan, ban depan menggunakan karet bundar yang dimensinya 90, 80, 17. Sedangkan di belakang sudah besar juga, lebarnya 120 mm. Dipadu dengan pelek aluminium, terutama di depan dan belakang ini sudah dilengkapi dengan cakram. Jadi bisa dibilang memang benar-benar bebek super. Kaki-kaki besar, as shockbreaker juga paling besar di kelasnya, dan sudah dipadu dengan double cakram. Pastinya enak banget rasanya. Ini dia inti atau nyawa dari Supra GT-R 150, mesin baru buat sebuah bebek, yaitu mesin yang tegak. Karena biasanya bebek mesinnya tidur kan. Nah, dengan tenaga 15,4 dk, torsi 13,5 Nm, rasanya pasti di atas performa bebek biasa. Tapi konsekuensinya, dengan mesin yang tegak, otomatis tulang dari atau underbone dari motor ini juga lebih tinggi, sehingga Anda nggak bisa bawa apa-apa di sini nih. Kalau pada bebek biasa, Anda masih bisa ngantung-ngantung barang di sini dengan terlindung dari sayapnya. Sekarang udah nggak bisa. Sebagai paduan dari mesin 150 cc ini, makin super nih bebek karena transmisinya sudah 6 speed. Uniknya Honda masih mempertahankan bentuk tuas persneleng seperti layaknya motor bebek biasa. Nggak model jungkat-jungkit yang depan aja, tapi ada yang belakang ini. Untuk sebuah bebek super, memang komposisinya sudah pas, karena mesin bisa tertanam sempurna di sini. Hanya saja memang nggak bisa bawa barang di depan karena underbone-nya cukup tinggi. Lucunya lagi ya, tidak ada space sama sekali di bawah jok ini karena ada tangki yang cukup besar di bawah jok. Dan membuka tangkinya juga, Anda harus mencabut anak kuncinya dulu. Jadi kalau Anda mau ngisi bensin di pom bensin, Anda harus mencolok kuncinya di sini, buka untuk membuka jok belakang. Sama sekali tidak ada tempat di sini karena di sini adalah saringan udara, tangkinya cukup besar di tengah, dan hanya ada tersisa space kecil di belakang ini untuk toolkit. Jadi kalau Anda mau bawa barang, padahal motor ini ya diperuntukkan Honda untuk para penjelajah ya, adventurer. Jadi kalau Anda adventurer sejati, Anda harus membawa tas, backpack, atau membawa tas kecil di belakang, atau menggunakan box tambahan di belakang sini. Beberapa fitur ditanamkan Honda pada Supra GT-R 150 ini. Fitur-fitur layaknya motor baru, yaitu ada lampu depan LED, Anda bisa lihat lampunya putih. Sayangnya di bawah ini
masih pakai halogen biasa. Di belakang juga sudah pakai lampu LED untuk lampu belakangnya. Ditambah speedometer. Speedometer sudah cukup besar. Hanya ada tachometer untuk secara analog, tapi juga ada speedometer dan trip meter digital. Ya, sayangnya hanya trip meter dan odometer digital saja, belum ada MID-nya. Nah, sudah saatnya kita riding. Nyalain mesin dulu. Jangan lupa motor ini hanya tersedia yang kopling aja, nggak ada yang nggak ada koplingnya. Saya mau riding, sekalian mengukur performa motor ini dengan alat kami, Reslogic Performance Box. Seperti apa hasilnya? Jangan kemana-mana, nanti akan ada hasil di bawah ini ya. Performa bebek super yang satu ini memang oke banget. Menggunakan mesin yang sama dengan all new CB150R, all new CBR 150R, dan all new Honda Sonic, performanya tak perlu diragukan lagi. Tarikan 0-100 km per jam yang kami catat dengan Reslogic Performance Box adalah 12,7 detik. Namun, untuk mendapatkan waktu ini, saya memanggil Danu. Anda pasti kenal kan dengan reviewer kami yang posturnya imut-imut itu? Danu punya bobot hanya 55 kg. Pastinya, dia bisa lebih kencang membawa motor ini dibanding saya yang bongsor. Berat saya 95 kg. Oh ya, nantikan juga penampilan kami berdua untuk melakukan grup review terhadap Supra GT-R ini dengan pastinya Yamaha MX King. Uniknya, tarikan Supra GT-R lebih cepat dari Sonic yang lebih enteng. Dengan mesin yang serupa, Sonic menang di tarikan awal sampai 80 km per jam. Namun, mencapai 100 km per jam perlu waktu yang sedikit lebih lama. Anda bisa lihat data tes kami di bawah ini. Apalagi dibanding CB, Supra GT-R pasti juga lebih kencang karena bobotnya yang lebih ringan. Performa mesin itu diimbangi dengan suspensi yang cukup mumpuni. Shockbreaker teleskopik depan dengan diameter terbesar di kelas bebek, tambah sip dipadu dengan suspensi monoshock di belakang. Handling motor cukup enak pada kecepatan sedang, karena suspensi cukup mantap memang. Namun rasanya memang cenderung agak kaku. Jadi kalau terkena lubang, pasti terasa relatif keras. Redam suspensi ini terhadap medan buruk sekalipun memang mantap, tapi ya itu jadinya terasa agak keras. Oh iya, satu lagi, posisi riding tergolong enak. Tegak, ini ciri khas bebek banget. Setang dengan tuas rem dan kopling pun terasa pas, memudahkan untuk mengendalikan motor. Tinggi jok juga moderat, khas bebek. Sayangnya jok cukup keras. Buat perjalanan pendek sih oke, tapi begitu menempuh perjalanan jauh untuk puluhan kilometer, bisa bikin pantat Anda terasa agak pegal. Buat Anda penyuka bebek, Supra GT-R 150 ini jelas luar biasa. Anda bisa merasakan performa yang lebih baik lagi dari sebelumnya kalau Anda hanya pakai yang Supra 125. Tapi sayangnya memang tidak banyak tempat akomodasi yang disediakan oleh Honda di sini. Tidak seperti yang 125, Anda bisa menaruh helm di dalam bagasi di bawah jok. So far, motor ini enak, hanya memang bantingannya agak keras. Tapi handlingnya enak, tenaga enak, dan yang pasti hanya buat Anda yang suka motor kopling, karena tidak ada varian yang pakai kopling jedek. Demikian Sobat Autorider, review dari kami. Jangan lupa untuk pause sejenak video ini, klik jempol ke atas untuk like, jangan lupa untuk subscribe, masih ada video-video berikutnya dari kami, review motor berikutnya, berita-berita terbaru dari kami juga bisa Anda saksikan, atau Anda bisa kunjungi main-main ke website kami www.autorider.com. Di sana Anda bisa mendapatkan informasi lebih banyak lagi seputar dunia motor di Indonesia maupun internasional. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan, dan sampai jumpa.